pembelajaran ya kan, atau kalian pengen mengulang pembelajaran materi kita kemarin itu tentang apa sih, bahas tentang apa, kalian bisa lihat di YouTube ya. Itu sudah Ibu kasih materinya tentang apa, kelas berapa, tanggal berapa, itu sudah ada di situ gitu. Nanti jadi kalian bisa akses sendiri, kalian bisa kalau mau mengulang bisa mengulang dari situ gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi Bu Ratna. Itu ya. Oke, Ada yang mau terima tanyakan dulu? kasih Bu. Ya, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Gak ada Bu. Nanti sih ke depannya kalian kan bikin ini ya, apa namanya Google Sheet ya? Nah, ya Iya. Ibu juga harus bikin Google Sheet. Hiks, nangis ya kan? Ya kita curhat-curhat sedikit ya. Nah, nanti itu pengennya Bu Ratna sih materi yang Ibu share ke kalian kayak gini nih, Ibu juga upload di Google Sheet Ibu. Jadi per hari kayak gini, ya kalau nggak per hari ya besoknya Ibu upload gitu. Jadi setidaknya paling terlambat ya 2 hari lah setelah mata pelajaran Ibu itu akan Ibu upload. Karena kan kalau kita kayak download apa namanya dari email ini ya kan habis Ibu rekam terus di download itu kan juga butuh proses ya. Kalau wifi-nya nggak lancar itu biasanya agak lama. Terus habis itu kita juga ngupload ya kan, Ibu juga mempersiapkan pembelajaran selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau Ibu nggak bisa ngupload kayak gitu, Ibu akan upload besok atau 2 hari ke depan. Nah, nanti kalian juga bisa akses, misalnya kalian bingung nih, lihat YouTube, ya kan, YouTube-nya Ibu kalian bingung. Nah, kalian bisa akses di Google Sheet-nya Ibu, nanti kalian lihat berdasarkan kelas. Kalau kalian kelas 11, mata pelajaran sosiologi, ya dilihat di situ, itu nanti udah lengkap banget, tanggal berapa, ya kan, hari apa, mata pelajarannya yang mana tadi, ya kan. Nah, itu membahas tentang apa, videonya udah di situ, gitu. Oke, itu ada dari Pratna. Oke. Belum terima kasih ya, tapi ini Ibu mau share screen dulu. Oke, sama teman-temannya dihubungi ya. Ayo, yuk join, buruan nih. Gitu. Udah jam. Ini kita masih dalam materi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Kalau kemarin kita udah bilang toh masyarakat Indonesia itu beragam, punya kultur yang berbeda-beda yang disebut dengan multikulturalisme. Terus, nah hal ini ya kan bahkan dituangkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika teman-teman, yaitu semboyan bangsa kita gitu. Bahwa itu udah diakui gitu, diakui di Indonesia bahwa memang negara kita ini berbeda-beda. Tapi jangan lupa meskipun kita berbeda, kita bisa bersatu gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Ini siapa yang jawab? Fania. Sania. Fania. Plus 2 ya. Oh, Fania. Ya, ya. Fania plus 2 ya. Ya Bu. Ayo, teman-teman yang lain ya. Fania. Terus, nah kalau kalian ingat nih, kira-kira pertama kali Bhinneka Tunggal Ika itu di kitab apa sih? Ya, kita agak lihat sejarah lagi nih. Ayo, dari mana kata Bhinneka Tunggal Ika ini? Dari bahasa mana wes? Sangsekerta. Iya tak Bu? Iya, benar banget. Ini siapa ini? Ibel. Ibel. Benar banget teman-teman. Itu ya awal mula. Jadi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu nggak muncul baru-baru aja gitu loh. Ini udah dipercaya dari sejak lama, sejak dahulu gitu. Ya kan? Dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini kerajaan Mojopahit ya. Tuh.
Oke, ini tadi ya, masyarakat multikultural itu apa sih ya kan? Multi itu sendiri artinya itu banyak teman-teman. Nah, kalian bisa mencatat juga ya sambil mencatat. Multi itu artinya banyak. Kalau kultur ya kan, itu artinya aliran atau ideologi budaya. Nah, budaya apa yang kalian anut? Tuh, budaya itu ada banyak ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain, kadang kita memiliki budaya berbeda-beda. Jadi multikulturalisme itu berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Udah itu aja. Budaya ini bisa nilainya, ya kan? Bisa sistem sosialnya, bisa adat atau istiadat, kebiasaan, nilai-nilai filosofi, ya kan yang dianut. Nah, itu. Kadang satu budaya dengan budaya yang lain ini punya pandangan yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi nggak masalah kalau kita misalnya punya pandangan yang berbeda antara teman kita kayak gitu, antara tetangga kita, antara orang yang lain kayak gitu, nggak masalah. Karena itu tadi kita memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu budaya kayak gitu. Oke, sudah. Ya, lanjut, Bu. Di Indonesia sendiri ya kan itu punya banyak sekali keanekaragaman budaya ya kan. Nah, sehingga masyarakat kita ini disebut dengan masyarakat multikultural, bahkan ini juga diakui oleh dunia ya, masyarakat multikultural ini. Gimana sih kita bisa membedakan masyarakat yang memiliki masyarakat multikultural sama yang mungkin budayanya cenderung lebih sedikit kayak gitu loh daripada kita. Nah, di sini ada beberapa teman-teman karakteristik untuk kita membedakan bahwa itu adalah masyarakat multikultural. Yang pertama, ya kan, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan berbeda satu sama lain. Jadi mereka biasanya membuat suatu kelompok, ya kan, kelompok budaya. Kayak misalnya budaya masyarakat Jawa kayak gitu, ya kan. Nah, ketika masyarakat Jawa ini misalnya mereka tinggal di luar dari Pulau Jawa, nah mereka ketemu dengan orang Jawa juga, mereka biasanya akan cenderung juga apa ya kayak berkelompok kayak gitu. Mereka mungkin karena satu rasa ya kan, jadi orang perantauan kayak gitu. Nah mereka ini cenderung lebih dekat. Kalau kalian lihat juga, kalau yang ibu pernah tahu ini biasanya orang Batak ya yang tinggal di Jawa. Nah, orang Batak yang tinggal di Jawa ini biasanya mereka ini punya satu kesatuan gitu dari budayanya yang di Batak sana. Ketika mereka tinggal di Jawa, mereka akan lebih erat, lebih solid kayak gitu. Maka nggak heran kalau mereka biasanya mengadakan acara antar suku Bataknya kayak gitu, antar marganya seperti itu. Itu lazim teman-teman kayak gitu. Karena mereka punya satu kesatuan rasa, ya kan? Sehingga mereka membentuk suatu kelompok tadi. Karena mereka seperti apa ya? Minoritas lah di tengah budaya yang lain yang ada di tempat tersebut. Kayak misalnya mereka tinggal di Jawa, otomatis yang paling banyak kan masyarakat yang suku Jawa toh. Ketimbang tadi misalnya Batak. Nah, akhirnya mereka membuat kelompok tadi. Gitu. Nggak heran kalau mereka ini kompak kayak gitu. Ya kan?
Mungkin kalian juga punya, Bu, saya dari sini, Bu, saya juga biasanya kayak ada arisan keluarga kayak gitu. Nah, tapi biasanya kayak keluarganya itu misalnya dari satu suku ya, suku itu semua kayak gitu. Lalu, yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Apa itu non-komplementer? Ada yang tahu? Ayo, plus 2. Ada? Halo? Ada yang bisa jawab? Apa itu non-komplementer? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Saling melengkapi satu sama lain, Bu. Iya, benar. Kalau komplementer itu saling melengkapi, ya kan? Kalau non berarti tidak Melengkapi. melengkapi gitu. Jadi mereka ini masyarakat yang multikultural ini mereka ini punya lembaga di luar budayanya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak dia ini yang apa ya? Yang menjadi jembatan lah kayak gitu. Jadi nggak dari jadi dia itu nggak memihak satu budaya tertentu kayak gitu. Jadi itu non komplementer. Lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer. Jadi dia ini nggak memihak satu budaya atau satu keyakinan kayak gitu. Pure mereka akan toleransi, memiliki toleransi yang tinggi terhadap banyak budaya tadi gitu. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Gimana itu? Kurang mengembangkan konsensus. Apa itu konsensus? Tadi itu Jasa ya yang ngomong ya. Oke. Kurang mengembangkan konsensus. Apa itu konsensus? Gak apa-apa teman-teman, kan kita tanya jawab. Kalau misalnya kalian pengen, aku pengen jawab nih, kalian bisa juga misalnya kayak cari-cari di buku sambil cari atau cari di internet ya kan. Gitu. Kita berbagi. Apa itu konsensus? Aku mau coba, Bu. Boleh apa? Kayak perpaduan beberapa pikiran gitu nggak sih, Bu? Perpaduan beberapa pikiran. Atau pendapat gitu. Konsensus merupakan pendapat ya. Jadi ini siapa tadi yang jawab? Jihan. Oke, Jihan. Jadi masyarakat multikultural ini memang biasanya kurang mengembangkan pendapat atau kesepakatan di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Jadi kayak masih banyak, ya kan? Masih banyak orang-orang ini yang punya kesepakatan sendiri-sendiri atau pendapat sendiri-sendiri gitu. Antar masing-masing pribadi itu tadi. Jadi untuk kata sepakat itu sangat sulit teman-teman kalau dalam masyarakat yang multikultural ini. Karena apa? Tadi budayanya berbeda-beda teman-teman. Sulit misalnya kayak satu Indonesia nih milih A gitu kan sulit ya kan, pilihan kita berbeda-beda. Gampangannya kalau kamu mau milih calon wali kota kayak gitu. Nah, kita memiliki mungkin pandangan yang berbeda-beda. Calon presiden kita memiliki pandangan yang berbeda, teman-teman. Nggak bisa kita memilih semua rakyat Indonesia milih satu orang. Yang orang lain itu pilihannya nol gitu, nggak mungkin ya kan? Karena itu tadi kita di masyarakat multikultural, ya kan? Sebenarnya lebih sulit untuk membuat kayak kesepakatan. Jadi kalau misalnya kayak kesepakatan itu kita ambil berapa persen kayak gitu. Ada persentasenya sebenarnya.
Kalau contohnya ya, kalau waktu itu Ibu ada di sebuah organisasi ya kan. Nah, itu ada kesepakatannya teman-teman. Kita membuat kayak kesepakatan gitu. Kalau misalnya dalam pemilihan ketua organisasi kayak gitu. Nah, itu ada misalnya harus dapat suara minimal misalnya 55%. 55% itu memilih si A. 55% ke atas itu harus memilih si A kayak gitu. Yang menang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dua calon ini ketika pemilihan dapat suara kurang dari 55% tadi, yang sah loh ya, suara sah loh ya, kurang dari 55%. Nah, pemilihan umum itu wajib untuk diulang kayak gitu. Itu di organisasi kayak gitu. Jadi pada intinya ya tadi kalau misalnya masyarakat multikultural ini untuk menciptakan kayak satu suara itu sebenarnya agak susah gitu karena kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, yang keempat, masyarakat multikultural ini relatif sering mengalami konflik. Nah, ya kan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita nggak usah jauh-jauh pergi ke negara tetangga ya kan, di negara kita aja banyak banget sebenarnya konflik multikultural ini ya kan. Contohnya ya kan di mana? Ada yang tahu? Konflik multikultural. Ada? Kasih satu contoh. Krik 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 krik. Banyak ada teman-teman. Iya, saya mau coba. Boleh. Gimana, Jess? Mungkin kayak awalnya mulai dari rasisme, tapi akhirnya lama-lama semakin kayak membeda-bedakan sikap toleransinya. Iya, benar ya kan? Relatif sering mengalami konflik. Nah, contoh ya kan, contoh yang contohnya siapa sih yang nggak tahu perang sampit? Teman-teman pasti pernah dengar ya kan? Nah, meskipun kita nggak pernah lihat ya kan, kita nggak pernah ada di tempat itu buat ikut perang sampit ya kan, tapi kita kan pernah dengar sampai hari ini kita tuh masih berita tentang perang sampit itu ada gitu, kayak turun temurun gitu istilahnya ya kan. Itu tadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain mungkin karena sebenarnya beda pendapat, mungkin berbeda pendapatnya itu sedikit ya kan. Nah jadinya akhirnya timbul konflik. Lalu konflik misalnya di Poso ya kan, itu cuma beda pandangan doang gitu loh. Jadi akhirnya seperti itu. Lalu ada lagi, ini kejadian sebenarnya baru bisa dengar suaranya Bu Ratna ya? Bisa, Bu. Bu. Baru sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Di kota besar, ya kan? Di kota dekat tempat kita, ya. Waktu itu ada di Surabaya juga ada sebenarnya. Waktu itu ada di Malang, ya kan? Nah, di Malang. Cuma beda pendapat teman-teman sama anak-anak yang kuliah dari Papua waktu itu. Jadi mahasiswa Papua itu intinya ada yang enggak ini apa namanya, ada yang nggak terima temannya diganggu kayak gitu. Akhirnya mereka jadi perang ya kan, bawa celurit lah apalah kayak gitu. Jadi sempat di Kota Malang itu di tempat-tempat tertentu tuh mencekam gitu. Sama di Surabaya juga pernah kan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu karena itu tadi ada perbedaan pandangan kayak gitu. Kalau saudaraku sakit, ya aku nggak mau saudaraku sakit toh. Kamu juga harus kena kayak gitu. Nah itu berarti kurang toleransi. Kita nggak punya toleransi kayak gitu. Nah ini sering mengalami konflik. Jadi konflik itu nggak cuma karena tadi ya budaya yang kita miliki, tapi ada banyak. Tadi ada. Lalu yang kelima, secara relatif integrasi sosial ini tumbuh di atas paksaan. Nah, kita nih sama dengan dipaksa sebenarnya.
Mau nggak mau, kalau kamu hidup di Indonesia, ya kamu harus punya toleransi yang tinggi. Ya nggak? Kalau kamu nggak punya toleransi yang tinggi, ya jangan hidup di Indonesia, kayak gitu. Kenapa teman-teman? Ya supaya negara kita ini ya kan bisa hidup jauh lebih baik, lebih makmur. Siapa sih yang nggak pengen kalau negaranya itu tentram, ya kan? Nggak ada masalah. Kamu pergi kemana-mana aman. Mau nggak sih kamu pergi misalnya cuma dari Bukit Palma ke SCB, itu kamu tuh udah was-was. Kira-kira kalau aku pergi nanti aku ditembak nggak ya? Ada yang cari-cari aku nggak ya? Kayak gitu. Kan nggak mau seperti itu, iya nggak sih? Ada yang nggak suka sama aku nggak ya? Kalau nggak ada yang nggak suka nih, aku biasanya nanti langsung nah kan nggak enak. Itu. Makanya kita harus punya yang namanya toleransi. Nah, kalau di Indonesia ya kan yang kita yakini bahwa Indonesia itu masyarakatnya multikultural, ya kan, banyak budaya, banyak keyakinan, banyak ya kita berbeda-beda lah, intinya kayak gitu. Nah, kita dipaksa untuk punya sikap toleransi itu gitu. Nah, toleransi ini ya kan harus kita bangun juga karena sebenarnya kita ini nggak bisa hidup sendiri gitu loh teman-teman, ya kan? Kita ini saling tergantung satu sama lain. Contoh, kita nggak bisa membedakan satu budaya dengan budaya lain, anggapannya itu sama, ya kan? Kalau kemarin di sosiologi kelompok sosial, ras, suku, budaya, agama, ya kan, gender itu ada di vertikal, ya kan, sama, nggak boleh dibedakan, ya kan, pekerjaan itu sama, nggak boleh dibedakan profesi itu. Karena kalau dibedakan, ya kan, akan terjadi yang namanya konflik nantinya. Nah, konflik ini pasti akan mengganggu dalam bidang yang lain, teman-teman. Misalnya bidang ekonomi terutama, ya kan. Contoh paling besar banget, kalau misalnya kamu lihat di surat-surat kabar, ya kan, gampang banget sekarang mengakses surat kabar elektronik itu, ya kan. Coba kalian lihat, ketika ada demo, ya kan, cuma demo aja loh di Jakarta, hanya demo ya ini. Di Jakarta, Surabaya, di mana-mana kayak gitu. Hanya demo aja, mungkin nggak merusak. Tapi sektor ekonomi kita ini sudah langsung menurun, teman-teman. Gitu. Mungkin investornya pindah, ya kan, menjadikan investor-investor ini takut untuk menanam saham di Indonesia, akhirnya mereka dicabut lah sahamnya kayak gitu. Mungkin juga kita, ya kan, kalau misalnya seperti itu ada demo dan lain-lain, kita juga jadi pengen beli sesuatu ke sana, di sana ada demo, ya kita nggak akan pergi kan. Nah, itu juga menghambat faktor ekonomi, teman-teman. Jadi ya memang kalau misalnya kita hidup di negara yang punya karakteristik masyarakatnya multikultural, mau nggak mau kita ini dipaksa untuk memiliki sikap yang namanya toleransi. Kan bahkan undang-undang kita pun sekarang juga mewajibkan kita punya toleransi yang tinggi kayak gitu, terutama misalnya dalam kayak hari-hari ini ya, kayak tentang agama dan lain-lain. Nah, agama itu juga ya teman-teman ya. Jadi kita ini harus punya toleransi yang tinggi teman-teman terhadap satu agama dengan agama yang lain. Itu. Makanya kalau kamu kayak sekolah di SCP, kita pun juga nggak melarang kalau kamu mau Jumatan. Bu, saya mau Jumatan. Nggak apa-apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk toleransi teman-teman. Kayak gitu. Ya, itu. Iya, Bu. Yang keenam, ya, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Nah,
Jadi karakter masyarakat multikultural ini ternyata di dalamnya juga ada dominasi politik oleh suatu kelompok. Itu nggak bisa itu udah dibuktikan ya sama teori. Jadi nggak cuma di Indonesia yang seperti itu, di negara-negara lain pun juga seperti itu gitu. Ada yang mendominasi dari kelompok apa seperti itu, dari suku atau budaya apa. Tapi itu tadi ya, yang nomor 5 itu penting banget. Kita mau nggak mau dipaksa buat punya yang namanya toleransi. Supaya apa? Supaya kita hidup itu aman, tentram kayak gitu. Ekonomi kita juga nggak terganggu, ya kan? Siapa sih yang mau hidup di negara berkonflik seperti itu? Semakin lama negara yang berkonflik itu nggak akan semakin maju kok teman-teman. Negara yang berkonflik itu pasti akan semakin lama semakin menurun, ya kan? Bahkan kalau nanti kalian di kelas 12 itu kita akan bicara tentang negara maju dan berkembang. Kita bicara juga tentang desa, kota kayak gitu. Nah, itu ada. Ternyata suatu kota itu bisa mengalami penurunan, teman-teman. Ya kan? Suatu kota itu bisa mengalami penurunan ternyata kalau kita pelajari di kelas 12 besok. Karena apa? Bisa menurun. Karena konflik, teman-teman. Itu yang pertama. Konflik itu jadi faktor pertama yang bikin suatu negara atau suatu kota itu jadi menurun. Itu. Baru yang kedua itu yang lain-lain, kayak misalnya faktor alam, faktor mata pencarian, kayak gitu. Tapi yang pertama itu faktor konflik, teman-teman, yang banyak membuat suatu negara atau suatu kota itu mengalami penurunan. Bahkan mungkin di kota tersebut jadi kota mati. Nah, kayak gitu. Kita nggak mau toh negara kita ini berkonflik dan nggak enak lah buat dihuni, ya kan? Apalagi jadi negara mati, aduh sayang banget itu, kita udah susah payah merdeka terus jadi negara mati, ya kan? Sudah sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Enggak, Bu. Oke, kalau belum, sekarang lanjut ke bentuk dari multikulturalisme itu ada apa aja sih? Ada banyak, teman-teman, bentuk dari multikulturalisme ini. Wow. Kalian lihat udah pasti, aduh Bu pengen muntah Bu. Banyak banget sih, ada 5, ya kan? Yang pertama adalah multikulturalisme isolasi. Isolasi. Ya kan? Yang kedua ada akomodatif. Yang ketiga ada otonomi. Yang keempat ada kritikal atau interaktif. Yang kelima ada kosmopolitan. Ini yang paling maju sebenarnya, kosmopolitan. Kita ke pertama dulu deh. Multikulturalisme isolasi, ya kan? Di bawah itu ada penjelasannya. Mereka ini biasanya menjalani hidup secara otonom, ya. Saling terlibat satu sama lain. Nah, kelompok di multikulturalisme isolasi ini, mereka ini saling menerima keberagaman. Tapi ya kan, tapi ketika mereka kayak ada konflik kayak gitu, mereka ini akan lebih berusaha untuk mempertahankan budaya mereka masing-masing kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Mereka cenderung mempertahankan budaya mereka masing-masing, budaya mereka sendiri-sendiri ketika terjadi konflik gitu. Yang kedua yaitu multikulturalisme akomodatif. Masyarakatnya ini cenderung bisa menyesuaikan atau bisa membuat akomodasi ketika mereka ini berkonflik kayak gitu. Ada beberapa akomodasi ya nanti ya.
Nanti di akhir nanti Ibu jelasin juga akomodasinya itu ada apa aja sih. Bentuk akomodasi itu kayak gini loh teman-teman. Misalnya ya, bentuk akomodasi itu misalnya Ibu berkonflik dengan Bu Maria kayak gitu. Nah, karena kita ini nggak bisa menyelesaikan masalah berdua, akhirnya kita butuh orang ketiga kan. Nah, butuh orang ketiga untuk menjadi perantara gitu, menjadi mungkin penasehat gitu. Itu bentuk akomodasi teman-teman. Kalau kalian nggak tahu apa sih akomodasi, nah tapi ini ada banyak sebenarnya akomodasi itu. Itu salah satunya aja. Jadi ada pihak ketiga yang menjadi ini perantara gitu. Yang bisa mungkin membuat misalnya Bu Maria dengan Bu Ratna ini jadi baikan lagi gitu. Sama dengan budaya teman-teman. Misalnya ada satu budaya dengan budaya yang lain ini saling bermusuhan, berkonflik, ya kan? Nah, kalau mereka ini nggak bisa menyelesaikan sendiri, ya kan? Mereka perlu bantuan lembaga yang lain, teman-teman, untuk saling berbaikan, ya kan? Mereka ini saling menerima, saling akhirnya rasa toleransinya ini loh timbul kayak gitu. Ini di multikulturalisme akomodatif. Nah, di multikulturalisme akomodatif ini ya kan mereka udah menerapkan undang-undang. Jadi mereka udah punya undang-undang yang di dalamnya ini tentunya menuliskan tentang multikulturalisme ya dalam undang-undang, hukum. Yang itu nanti akan dipakai sebagai nah ketika ada yang berkonflik tadi kayak gitu. Di multikulturalisme akomodatif ini mereka juga memberikan kebebasan ya teman-teman, memberikan kebebasan pada kaum-kaum minoritas gitu. Jadi kayak satu budaya dengan budaya yang lain ini mereka punya kesempatan yang sama kayak gitu. Baik itu kaum minoritas maupun mayoritas. Yang ketiga ada multikulturalisme otonomi. Nah, kalau otonomi ini mereka udah berusaha untuk mewujudkan kesetaraan satu budaya dengan budaya yang lain. Menginginkan kehidupan otonom, ya kan? Mereka ini pengen kehidupan otonomi daerahnya dalam kerangka politik. Nah, kerangka politik yang dapat diterima oleh semua kelompok yang ada di wilayah tersebut kayak gitu. Nah, mereka ini lebih cenderung apa ya? Cenderung masyarakatnya itu pengen yang minoritas itu ngikut ke mayoritas, paham nggak? Yang minoritas ikut ke mayoritas. Jadi mereka ini pengen menciptakan suatu masyarakat yang homogen itu teman-teman, kayak gitu. Atau kelompok yang dominan tadi pengen menciptakan masyarakat yang homogen, jadi yang nggak sama dia. Itu kayak ditarik untuk punya budaya yang sama dengan dia. Atau ya pemikirannya sama dengan dia, kayak gitu. Ratna. Iya. Jadi percampuran budaya berarti Bu. Kenapa? Berarti jadi percampuran budaya. Iya, benar. Jadi percampuran budaya di sini. Tadi yang narik kaum apa Bu? Yang minoritas yang dominan Bu? Yang menang ya pasti yang dominan kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak yang dominan ini karena mereka dominan di wilayah tersebut, mereka ini pengen di wilayah tersebut ini punya budaya yang kayak sama gitu loh. Mereka ini menciptakan, baru berusaha aja. Berusaha, mereka ini yang dominan itu berusaha menciptakan supaya masyarakat di daerahnya ini yang
misalnya mereka punya budaya yang nggak sama dia itu jadi sama kayak gitu. Oke, Bu. Lalu yang keempat yaitu ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, ya kan? Nah, ini terjadi pada masyarakat yang plural. Apa sih plural? Plural. Nah, ayo, siapa yang mau jawab? Apa itu pluralisme? Beragam, Bu. Beragam atau jamak. Siapa ini? Jesa. Jesa lagi. Yang lain mana ini? Halo. Padahal kalau pembelajaran online ini enak ya. Kalian itu misalnya nggak tahu, bisa langsung buka HP. Kalau di sekolah nggak bisa tuh kalian buka HP. Tuh. Ya. Yang keempat, tadi masuk 4 ya. Terjadi pada masyarakat yang majemuk atau plural. Terus tidak menuntut kehidupan otonom. Nah, mereka ini ya tadi nggak menuntut otonomi. Terus habis itu kelompok dominan menolak dan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok minoritas. Nah, ini yang udah kasihan ya. Jadi kalau multikulturalisme kritikal ini kelompok dominan ini secara paksa mereka sudah memaksakan budaya mereka untuk digunakan di budaya yang lain kayak gitu. Jadi mereka rasa toleransinya ini benar-benar udah menurun ya kan. Mereka ini harus nih, kalau kamu mau tinggal di sini harus nih kamu ikut budaya kita kayak gitu. Harus punya ideologi seperti kita kayak gitu. Padahal kalau di Indonesia itu sendiri, ya kan, kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia, hidup di Indonesia, ya kita harus punya toleransi yang tinggi, teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan budaya seseorang, ya nggak sih? Kita juga nggak bisa memaksakan agama seseorang, gitu. Terus yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Nah, kalau kosmopolitan ini mereka sudah modern gitu teman-teman. Multikulturalisme yang sudah modern, mereka ini udah terserahlah kamu pengen budaya yang seperti apa. Sudah gak ada batas kamu untuk belajar kultur dari budaya lain pun nggak masalah kayak gitu. Contoh, ini biasanya ada di kota-kota besar juga ya. Anak-anak muda biasanya memakai, ya kan. Contoh kalian yang masih SMA ini, mungkin kita punya budaya berbeda-beda, misalnya seperti saya orang Jawa kayak gitu. Cuma mungkin ketika saya nonton film Korea nih, saya tertarik, wih Korea ini kayak gini ya. Nah, pakaiannya, nah itu saya tiru mungkin di pakaian saya, cara saya berbusana mungkin. Nah itu udah termasuk multikulturalisme kosmopolitan. Jadi mereka kalau kosmopolitan ini sudah menghapus batas-batas kultural. Nah, jadi mereka ini udah nggak terikat pada budaya tertentu. Jadi jangan heran kalau di beberapa kota mungkin seakan-akan budayanya ini udah hilang kayak gitu. Padahal ini nggak hilang. Seakan-akan karena apa? Karena mungkin kita sudah juga menerima budaya-budaya yang lain. Gitu. Jadi budayanya ini sudah campuran lah ya, jadi nggak pure kamu orang Jawa, jadi kamu tuh bisa banget budaya, bisa banget misalnya berbahasa Jawa. Ternyata orang Jawa pun ada yang sekarang nggak bisa, atau di Surabaya ini contohnya. Kalian wes, ya kan? Bisanya mungkin bahasa Jawa kasar, ya kan, nguku. Kalau kayak kromo inggil, waduh susah banget itu, ya kan? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Gak susah ya ini ya, multikulturalisme. Ada yang mau tanyakan sampai sini?
lanjut Iya, ya. Bu. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas ya kan. Faktor penyebab multikulturalisme masyarakat di Indonesia itu ada apa aja sih, ya kan? Yang pertama adalah keadaan geografis wilayah Indonesia. Gimana keadaan geografisnya wilayah Indonesia? Pulau-pulau. Pulau-pulau. Benar. Jadi geografisnya Indonesia itu kita nggak tinggal di satu pulau ya teman-teman. Kita ini negara kepulauan, harus dipahami bahwa kita adalah negara kepulauan gitu. Jadi secara otomatis ya kan, budaya di satu pulau aja dengan pulau yang lain itu akan berbeda. Kayak gitu. Nah, karena pulaunya kita banyak teman-teman, nggak cuma satu dua, tapi banyak teman-teman. Dan itu juga sebagian besar ditinggali ya kan, meskipun itu ada yang banyak ditinggali, ada yang sedikit kayak gitu masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, tapi ada kayak gitu. Nah, itu mereka menciptakan budaya-budaya sendiri teman-teman. Itu menciptakan kebiasaan-kebiasaan sendiri teman-teman. Lalu yang kedua, karena posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Nah, ini nih, ya kan. Ini yang kemarin kita bahas, sehingga Indonesia itu jadi jalur perdagangan. Tapi nggak cuma perdagangan teman-teman, termasuk juga misalnya penyebaran agama, ya kan. Nah, akhirnya muncullah kalau dulu sebelum Hindu Buddha masuk itu agama apa? Percaya kepada siapa itu? Benda sama roh. Ya kan, percaya sama benda-benda animisme dan dinamisme ya, itu ya termasuk. Barulah muncul yang namanya Hindu Buddha ya kan. Habis Hindu Buddha muncul lagi yang namanya Islam, lalu muncul lagi Protestan kayak gitu ya, Katolik bla 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 kayak gitu ya, Islam sembarang lah. Nah, itu. Nah, ini akibat apa? Akibat posisi strategis Indonesia, teman-teman. Di antara dua benua dan dua samudra, gitu. Nah, kalau itu tadi soal agama, mereka kan pasti kayak kita yang bilang kemarin tuh, kayak pedagang-pedagang misalnya dari India, mereka pun ke Indonesia itu pasti nggak cuma bawa yang namanya agama, tapi budaya mereka di tempat asalnya mereka itu pasti mereka juga bawa sampai ke Indonesia, gitu. Yang ketiga, kondisi topografi. Nah, topografi itu nama lainnya bentuk muka bumi, ya kan? Bentuk muka bumi itu seperti apa sih? Ada di lembah, ada di pegunungan, ya kan? Nah, kalau topografinya ada di pantai, pasti juga budayanya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di gunung. Contoh, yang paling gampang adalah masyarakat yang tinggal di pantai, mayoritas menggunakan baju yang tipis, ya nggak sih? Karena apa? Panas teman-teman di sana. Tapi berbeda dengan masyarakat yang tinggal di gunung. Nah, kalau di gunung mereka pakai yang tipis ya wis kademen teman-teman, ya kan? Wis masuk angin tiap hari. Masuk angin. Ya bener toh. Nah, coba sekarang orang yang tinggal di gunung nih, nah ketika mereka tinggal di dekat pantai, di dataran rendah, otomatis mereka akan pakai pakaian yang sama, yang tipis. Nah, kalau mereka pakai pakaian mereka yang anget-anget, ya kan, yang tebel-tebel, ya kepanasan lah, iya kan? Iya, sauna Bu. Nah, benar. Beratna ini pernah tinggal di Malang, ya kan? Nah, otomatis pakaian yang ibu kenakan juga agak tebel-tebel, ya kan? Agak tebel-tebel. Ya itu agak tebel-tebel. Ibu suka yang kayak gitu. Nah, lalu pas pindah ke Surabaya, waduh, nah ini tak pakai buat apa kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kayak ibu membeli baju-baju yang ya lebih tipis lah dibandingkan dengan yang ibu pakai ketika di Malang. Karena benar-benar kalau di Malang itu ya kan, kalau pas bulan-bulan Juli, Agustus ya kan. Nah, Juli, Agustus itu benar-benar duwingin teman-teman, duwinginnya itu nggak ketulungan sampai tiap hari tuh kayaknya itu harus pakai minyak kayu putih tiap hari gitu.
Soalnya itu benar-benar kayak dingin, udaranya dingin, terus kamar mandi juga jadi dingin airnya, wis pokoknya dingin pol kalau bulan-bulan itu. Nah, jadi itu kayak kita udah kayak persiapan untuk baju-baju yang lebih tebel kayak gitu. Nah, itu kondisi topografis, teman-teman. Nah, kalau di Surabaya ini kan dataran rendah. Nah, kalau ibu pakai yang baju-baju anget kayak tadi, otomatis ibu kepanasan lah. Ya enggak sih? Pakai jaket aja kita udah kepanasan. Iya kan? Ayo. Pakai jaket aja lo udah kepanasan. Apalagi kalau kita pakai baju tebel ditambah jaket. Waduh, wis itu. Terus yang keempat, induk bangsa. Nah, nenek moyang kita itu dari bangsa apa sih? Ada yang tahu? Nenek moyang kita seorang pelaut. Dari bangsa apa kira-kira? Dari ras apa? Agak sulit ya ini ya. Dari Asia Tengah dong. Asia, Bu. Dari Asia? Tengah. Asia Tengah. Asia Tengah. Dari Yunani Utara ya teman-teman. Jadi nenek moyang kita itu Yunani Utara sebenarnya. Gitu. Nah, nenek moyang kita yang datang ke Indonesia itu sebenarnya ada 2 ras. Ada 2 ras yang datang ke Indonesia, yaitu dari ras Mongoloid dan ras Negroid. Ya. Jadi kenapa kalau kalian lihat di Indonesia ini ada yang kulit putih, ya kan? Ya putihnya, akhirnya di Indonesia ini nggak putih-putih amat ya. Ya itu ras Mongoloid. Nah, sama satunya lagi ras Negroid. Nah, Negroid ini biasanya di daerah timurnya. Gitu. Jadi kenapa kita ini juga berbeda gitu. Padahal satu negara, satu wilayah mungkin ya kan. Tapi orang di daerah bagian barat tengah ini lebih pada ras Mongoloid, tapi kalau Negroid yang sudah pada bagian timur gitu. Itu dari induk bangsa kita atau nenek moyang kita yang datang ke Indonesia itu dari ras Mongoloid dan Negroid. Nah, nanti Bu, ini rasnya gimana, Bu? Datangnya mulai kapan, Bu? Dia bersadarnya di mana, Bu? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke guru sejarah ya. Induk bangsa. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Belum. Belum ada. Gampang ya ini ya. Jelas soalnya Ibu jelas ini. Nah, jelas. Nah, ini nih, ini yang nggak jelas sampai sini. Waduh. Ini yang nggak jelas ini. Ya, waktunya kita kurang 9 menit. Kita kebut yang ini. Yang ini aja. Menurut Bapak Konjaraningrat ini, apa sih ini bacanya? Kuncaraningrat. Kuncaraningrat ya. Itu bahasa Jawa ini, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia zaman dulu lah ya. Tulisan zaman dulu kita tuh kayak gini, pakai TJ apa kayak gitu. Nah, ini dia mengklasifikasikan keanekaragaman kelompok sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Keberagaman kelompok sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia itu ada 6 tipe, teman-teman. Tipe yang pertama adalah didasarkan masyarakat berdasarkan sistem perkebunan. Jadi mereka berkebun gitu. Kebun apa yang utama? Umbi-umbian seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, tipe masyarakat pedesaan yang bercocok tanam di ladang atau sawah. Teman-teman, yang tipe kedua, ketiga, keempat ini hampir sama. 2, 3, 4 ini hampir sama. Yang membedakan apa? Ibu kuning-kuning itu loh. Kalau tipe kedua, ya kan? Mereka ini kan sama-sama bercocok tanam di ladang atau sawah, ya kan? Tanaman utamanya, hasil utamanya adalah padi, jangan lupa. Hasil utamanya mereka
di 234 ini adalah padi. Nah, tapi yang berbeda yang di kedua ini, masyarakat pedesaan ini mereka cuma punya orientasinya itu masyarakat kota memiliki budaya yang lebih tinggi. Udah. Mereka punya orientasi bahwa masyarakat kota punya budaya yang lebih tinggi daripada mereka. Itu masyarakat kedua. Yang ketiga, tipe masyarakat ketiga ini, ya kan, mereka sama-sama bercocok tanam di ladang atau sawah dengan hasil utamanya yaitu padi, ya kan? Tapi yang mau bedakan, nah mereka ini masih masih mewujudkan budaya atau peradaban bekas kerajaan sama peradaban kolonial. Jadi pengaruh dari kerajaan yaitu berdagang dan kepegawaiannya itu ikut kolonial itu masih dibawa. Beda ya. Kalau tipe kedua ini orientasinya ini masyarakat kota ini punya budaya yang lebih tinggi, udah gitu toh. Tapi kalau masyarakat ketiga, mereka ini selain bercocok tanam di ladang atau sawah tadi dengan hasil utama padi, mereka ini masih punya peradaban berdagang, ya kan, seperti kerajaan, dan masih punya pengaruh kolonial yang kuat, kayak gitu, dalam hal kepegawaian. Yang ketiga, tipe masyarakat ketiga, udah ketiga, keempat sekarang. Tipe masyarakat keempat adalah sama, masyarakat pedesaan yang bercocok tanam di sawah aja ini. Hasil utamanya yaitu padi. Nah, tapi di sini ada pengaruh dari kebudayaan asing, gitu. Contohnya nih, masyarakat yang tinggal di Bali, teman-teman. Gitu. Ada kan kalau di Bali itu masyarakat yang masih bercocok tanam. Jadi mereka menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam itu ada. Nah, tapi mereka ini sudah terpengaruh dari kebudayaan asing, teman-teman. Jadi sudah nggak kolonial lagi, tapi budaya asing. Karena apa? Bali itu kan sudah jadi salah satu destinasi internasional ya, destinasi wisata internasional ya kan. Nah, kita tahu bahwa banyak banget orang asing yang mungkin berkunjung ke Bali gitu. Nah, secara nggak langsung budaya mereka juga akan masuk gitu, akan masuk ke masyarakat yang tinggal di Bali. Dan itu mempengaruhi mereka. Sekarang yang kelima. Nah, tipe yang kelima ini adalah tipe masyarakat perkotaan. Gitu. Punya ciri apa mereka? Mereka punya pusat pemerintahan. Ya kan? Mereka punya pusat pemerintahan dan kota-kota itu dijadikan misalnya kota pusat dari perdagangan atau pusat dari industri kayak gitu. Yang terakhir baru tipe masyarakat metropolitan. Nah, ini sudah mereka benar-benar mengembangkan sektor perdagangannya ya kan dan sektor industrinya. Dan di situ sudah ada politik di dalamnya. Jangan lupa kalau metropolitan itu sudah ada politik di dalamnya. Baik di tingkat daerah maupun nasional. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Bu, berarti yang metropolitan industri sama dagangnya lebih kuat, Bu? Ya, lebih kuat di metropolitan. Karena apa? Mereka sudah ditunjang dengan politik tadi, hal-hal politik tadi. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. Kamu ada satu daerah nih, kayak gitu. Mungkin daerahmu tadinya ini daerah yang termasuk perkotaan, kayak gitu. Industrinya di perkotaan gitu. Cuma karena di situ udah ada politik kan, loh kita ini harusnya bisa nih lebih maju daripada daerah lain, kayak gitu. Harusnya kita bisa.
kita punya misalnya pertambangan emas kayak gitu, harusnya kita bisa nih. Nah, karena ada apa kegiatan politik di situ ya kan, mereka ingin memajukan misalnya daerahnya. Nah, sumber daya alam tadi itu kayak dimanfaatkan benar-benar untuk mengembangkan daerah kotanya menjadi daerah metropolitan. Dengan apa? Dengan adanya industri tadi di tempat tersebut, misalnya industrinya industri pertambangan kayak gitu. Kan ada tuh beberapa wilayah yang daerahnya ini maju karena misalnya pertambangannya kayak gitu. Salah satunya itu di Kalimantan ya, dia maju karena pertambangannya. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin nggak cuma dari pertambangan, misalnya perdagangannya. Nah, itu dimajuin. Potensinya di perdagangan nih. Nah, akhirnya mereka ada unsur politiknya, ya kan? Perdagangannya jalan. Nah, ini industrinya mungkin juga jalan untuk menunjang perdagangan tadi. Akhirnya jadilah masyarakat metropolitan. Seperti misalnya Surabaya, ya kan? Surabaya itu kan nggak bisa tuh berdiri sendiri kayak gitu. Surabaya ini perlu daerah-daerah lain kayak gitu. Nah, politiknya di Surabaya jalan nggak? Jalan, ya kan? Politiknya di Surabaya ini udah jalan kayak gitu. Perdagangannya bagaimana? Nah, politik ini kayak juga mengatur sistem perdagangan dan industri yang ada di kota Surabaya. Kalau kita pengen Surabaya lebih maju nih, kita harus kayak gini nih di perdagangan kita, harus kayak gini nih di industri kita, kayak gitu. Jadi pemerintah itu menerapkan kayak kebijakan-kebijakan yang bisa membawa kota tersebut pada kota metropolitan. Gitu teman-teman. Ada lagi yang menanyakan? Ya, sementara kalau Enggak, Bu. sementara kalau di negara kita masih pada kota metropolitan ya. Kita udah masuk metropolitan. Kita udah masuk metropolitan. Jakarta itu metropolitan. Gitu. Surabaya kayak gitu itu metropolitan. Di atasnya metropolitan itu namanya megapolitan, tapi kita belum sampai di sana. Nah, kalau udah megapolitan nih, masyarakatnya itu cenderung kayak lebih ke barang-barang yang mewah kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak, kalau kita kan masih lihat harga ya. Kalau kalian pergi ke toko ya kan, pasti kalian masih cari baju itu modelnya ya kan, dilihat juga harganya ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah masuk pada megapolitan ya kan, kota kita ini termasuk megapolitan, masyarakat kita ini kalau belanja udah nggak lihat harga ya kan, mereka itu lihat merek lebih banyaknya, itu kebanyakan mereka kan pasti pakai merek-merek yang terkenal, yang jauh lebih baik lah daripada yang biasanya kita pakai. Ada yang mau tanya sampai ini? Enggak ya? Nah, ini nih tipe-tipe ini ya kan, si Pak Kun ini ya, si Pak Kun ini itu mengklasifikasikannya pada masyarakat yang ada di Indonesia aja. Jadi bisa nggak diterapin di tempat lain? Nggak bisa ya, ini hanya khusus untuk di Indonesia. Keanekaragaman kelompok sosial dan kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, sampai sekarang terakhir ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada? Enggak, Bu, mungkin. Enggak. Grace ada? Halo Grace. Hilang Grace-nya. Halo Ibel. Iya, Bu. Ada yang mau tanyakan? Enggak kok. Aini? Halo Aini? Hilang ternyata. Halo, Bu. Oh. Ada yang mau tanyakan Aini? Enggak. Andara? Enggak, Bu.
Oke. Bu, sorry ini sudah pelajarannya Bu Novi. Oke, ya udah kalau gitu. Thank you buat partisipasinya hari ini ya. Selamat siang. Thank you Bu Ratna. Ya, Makasih Bu. ya, Makasih, Bu. ya, Makasih Bu. ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Dadah Bu. Ya, Terima kasih Bu. oke.